Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menghindari akhlak tercela yaitu namimah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akmal Rafi dari kelas H2 dengan NPM 101200877 Universitas Teknologi Digital Bandung. Baik, langsung saja ke materi. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya agar terjadinya sebuah permusuhan. Cara penyampaian sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan sebuah tulisan, isyarat, ataupun dengan sebuah sindiran. Namimah pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang lain tersebut. Tentu saja orang yang diceritakan itu merasa tidak senang dan dapat menimbulkan sebuah permusuhan. Adapun untuk dalil yang berhubungan dengan namimah, namimah termasuk akhlak yang tercela dan juga dilarang tentunya oleh agama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Lalu dalam Quran surat Al-Humajah ayat 1 yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat. Dalam kedua surat tersebut dapat disimpulkan bahwa memang perbuatan namimah ini adalah perbuatan yang haram, lagi pula tercela yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tercela ini harus kita hindari karena akan menjadi penghalang bagi untuk masuk surga. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Adapun untuk penyebabnya timbulnya suatu sifat namimah, yaitu menginginkan kesan buruk melekat pada seseorang. Tujuan seseorang melakukan perbuatan adu domba diantaranya karena si pengadu domba ini menginginkan seseorang memiliki citra negatif di tengah-tengah masyarakat. Hal yang seharusnya ditutupi malah dibicarakan kepada orang lain. Lalu yang kedua, menginginkan citra baik di mata seseorang. Orang yang mengadu domba ini terkadang menginginkan dirinya senantiasa baik di mata orang lain. Misalkan si A akrab dengan si pengadu domba, hanya saja si A ini memiliki musuh si B. Agar hubungan si pengadu domba tetap baik dengan si A, maka apa saja perilaku buruk si B diceritakan kepada si A. Dengan demikian si A ini akan senantiasa memiliki simpati kepada si pengadu domba. Lalu untuk yang ketiga yaitu memiliki hobi mengadu domba. Di antara tujuan orang melakukan adu domba adalah karena hobi. Seorang tidak menginginkan adanya kedamaian di lingkungannya. Oleh karena itu, ia selalu saja mempengaruhi si A misalnya agar bermusuhan dengan si B. Lalu yang keempat, berlebihan di dalam pembicaraan atau kebatilan. Dalam berbicara sesungguhnya ada hal-hal yang memang patut dibicarakan, tetapi ada hal-hal yang tidak patut dibicarakan. Kata lain, tidak semua yang kita tahu harus kita bicarakan, tetapi yang kita bicarakan itu harus ada manfaatnya. Terdapat dampak negatif dengan sifat namimah ini. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah. Lalu yang kedua, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama. Lalu yang ketiga, merusak tatanan hidup dan ketentraman. Lalu yang keempat, hilangnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan murkanya tentunya. Upaya kita menghindari perilaku namimah ini. Tindakan namimah atau mengadu domba ini pada umumnya terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah-langkah ini agar terhindar dari terjerumusnya sikap namimah ini. Yang pertama, tidak segera mempercayai sebuah gosip. Kabar burung atau gosip kerap beredar di masyarakat. Agar tidak terperosok dan terprovokasi tentunya, maka tindakan yang harus dilakukan adalah tidak segera percaya kepada berita tersebut, melainkan harus melakukan tabayun ataupun sebuah klarifikasi lebih lanjut. Lalu yang kedua, mencegah dan menasehati pembawa berita.
Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan ajaran agama. Jadi seharusnya sebagai seorang muslim kita harus memberanikan diri untuk mencegah dan memberi nasihat kepada orang-orang yang ingin melakukan namimah ini. Lalu yang ketiga, memiliki asas praduga tak bersalah. Sebagai seorang muslim tidak boleh begitu saja percaya kepada berita yang belum jelas dari mana sumbernya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.